Saya masih nggak terlalu puas dengan konten kemarin yang open posisi menggunakan sistem FTT dengan menggunakan dua indikator ya, indikator SMA dengan indikator RSI. Harusnya itu teknik yang gampang ditiru siapapun. Oke, menggunakan dua indikator ini sangat membantu kita, terutama di saat kita mengetahui tren ya, untuk mengetahui tren dan untuk mengetahui dari overbought dan oversold. Oke. Dan mungkin next time-nya saya akan coba trade ini di HP, di handphone ya. Saya akan coba di handphone gimana cara trade-nya menggunakan teknik ini di handphone. Saya rasa ini teknik yang mudah untuk berbaur dengan kita, apalagi kita kebanyakan user itu menggunakan handphone. Oke, kita mulai dari open posisi kita. Sebelumnya saya mau menjelaskan di sini kita menggunakan dua indikator. Yang pertama indikator SMA 15 ya, indikator SMA 15 dengan settingan seperti ini. Jadi pertamanya kita masuk SMA simple moving average. Di awalnya itu 20, kita rendahkan menjadi 15 ya. Di sini saya pakai warna kuning dan di sini agak lebih besar sedikit ya supaya lebih kelihatan lah ya. Kalau di HP itu sangat membantu. Begitu juga dengan RSI. Di sini saya menggunakan 10, harusnya 14, saya kurangi jadi 10. Di sini saya agak besarkan sedikit juga seperti ini ya, yang saya pakai ini supaya lebih kelihatan juga. Alright. Jadi sistemnya kita bisa open posisi kapanpun, kita bisa open posisi, apalagi dia lagi ngetrend. Kita cuma melihat support dan resisten dua SMA ini, dua indikator ini. SMA, RSI, support resisten. Support resisten ini dalam artian dia tidak boleh menembus salah satunya. Jadi ya, ini dia trennya sedang up ya. Supportnya belum ada yang ditembus kelihatannya. Supportnya belum ada yang ditembus. Misalkan pun ini dikatakan ditembus ya, ini ditembus oleh si ini, berarti di sini dia harus ke sini, harus menembus ini juga baru valid dia. Selama dia belum, nggak masalah. Jadi daripada kita menunggu, kita ganti market dulu. Ini kita market simpan karena ini masuk ke dalam market di ambang ragu-ragu. Saya lanjut. Apakah di sini kita mengharuskan kompensasi? Iya, kita di sini kompensasi karena lagi ngetrend kan. Nanti saya akan jelaskan. Contoh seperti ini. Di sini kita boleh sekali untuk open posisi sell karena yang pertama trennya itu udah basi ya, udah ditembus dari support-supportnya ya kan. Pertama kita lihat arah trennya ataupun supportnya. Terus ini juga berada di atas ya, berada di atas dia. Kemudian si RSI-nya juga masih jauh. Ya, ini ya. Ini dia juga masih jauh, dalam keadaan masih jauh dengan si warna hijau. Di saat dia turun ke bawah, itu dia harus nyentuh hijau. Harus nyentuh hijau baru dihitung. Tapi ini kan masih jauh dengan hijau. Nggak masalah untuk kita bisa open posisi kayak gitu ya. Sedikit saya menjelaskan, misalkan pun contohnya di sini. Ini jangan di sini dia aja deh, di sini aja. Nah, di sini misalkan. Ini dia lagi turun kan, turun sekali dia di sini. Nah, di sini kita sayangnya si RSI itu sudah nyentuh ke si hijau. Nah, di situ kita tidak boleh open posisi karena nanti si hijau akan si garis itu akan nyentuh ke hijau, kemudian dia akan terjadi pemantulan seperti itu. Oke, di sini misalkan pun loss kita bisa open posisi kompensasi 250.000. Ini teknik bisa disebutkan teknik yang enggak terlalu mikir banyak sih ini, Pak. Alright, ternyata kita profit, kita kurangi dulu jadi 100.000 lagi. Kita pindah market. Nah, kita pindah market. Oke. Di sini ya contoh ya. Ini resistennya itu udah pasti ditembus ini kan. Ini trennya ya. Di bawah dia. Si SMA-nya itu berada di bawah. Tetapi sayangnya di saat kita open posisi di sini tadi ya, dia nyentuh dengan si merah, dengan atapnya, nyentuh dengan atapnya. Jadi tidak bolehlah open posisi di sana karena ada satu hal yang dilarang. Jadi harus melihat si RSI, si SMA, si tren. Misalkan seperti ini, berarti si RSI-nya nih yang bermasalah, makanya tidak boleh open posisi gitu. Kita lihat lain. Ini kita hapus dulu. Nah, ini
Ini trennya masih oke, di sini oke, open posisi kita termasuk dalam oke. Kita coba open posisi. Ini si resistennya harusnya aman, si SMA-nya juga berada di bawah, si ininya juga agak masih jauh lah ya untuk dia nyentuh ke RSI. Tetapi jangan Anda memikirkan di sini nanti, oh di sini udah kebanyakan hijau, nanti dia akan merah. Jangan, itu nggak akan open posisi Anda gitu, ragu open posisi. Tapi berpegang aja dengan teknik itu. Oh ini tekniknya udah oke, gaskan aja, nggak apa-apa gitu. Coba kita lihat market lain. Di sini masih oke untuk open posisi, sangat oke, very oke. Kita boleh open posisi di sini lagi, apaan sih? Kita boleh open posisi di sini, kita menunggu ya. Di sini pun termasuk dalam oke untuk open posisi. Kita open posisi di sini juga. Yep, kita open posisi. Di sini pun kita coba open posisi. Enggak, di sini nggak bisa open posisi. Kenapa di sini nggak bisa open posisi? Pertama, di sini untuk tren arah naik ya. Untuk tren arah naik seperti ini kan trennya arah naik. Dimana contoh lihat tren arah naik, dia itu di di si ininya, si candlestick yang tersusun itu, dia itu kan kalau naik ada gunung dan ada lembah. Ini dia gunungnya, ini dia lembahnya. Di sana seperti ini yang kita lihat adalah titik lembahnya, lembah terakhirnya ini dia. Nah pertanyaannya, apakah ini lembah terakhir yang ditembus? Belum ada jawaban. Kita tadi open posisi di mana? Aduh lupa saya. Tadi kita open posisi. Oh, kita kompensasi di sini. Di sini kita tadi open posisi kan? Yap, di situ tadi kita open posisi dan kita melanjutkan kompensasi sekali aja. Di sini kita main-main santai aja lah untuk saldo 5 ke atas itu bisa pakai teknik ini karena kan nggak mikir, dan kita memang trading pada umumnya kayak gini, follow the trend kayak gitu Pak. Ikuti dari arah tren. Itulah caranya paling mudah, ikuti arah tren. Bentar ya, kita menunggu profit ini, kemudian kita jelaskan kembali di sini. Nah ini dia. Jadi apakah ini dia yang namanya membasikan tren? Ini tingkat akurasinya benar itu 80%. Kenapa? Ini dia kayak gini ya kan, basi dia untuk tren naik karena si ini kita profit ya. Karena si ini dia sudah ditembus. Misalkan pun dia belum ditembus, dia itu nanti akan kayak gini. Kalau ditembus, apa yang harus kita menunggu? Di saat dia sudah ditembus, ini dia ditembus ya. Misalkan pun dia ditembus, kita harus menunggu ini sampai tembus si ini lagi. Nah, di sini kita boleh tunggu ke sini, boleh juga tunggu ke sini kita. Naik harus menembus ini, boleh juga. Jadi kalau dia seperti ini, ya kan tembus, dia turunnya itu harus menembus ini. Kalau dia pun naik nanti, kita harus menunggu ini. Nah, menembus ini. Itu baru boleh diklaim sebagai tren naik lagi gitu. Oh, kayaknya enak nih open posisi ini. Oke, Euro Asia Composite Index, open posisi terakhir kita. Open posisi kita terakhir di sini, kita tadi loss kayaknya di sini, kena hijau ini kita kalau nggak salah. Oke. Nah di sini, misalkan di sini ada momentum, misalkan seperti ini ya, RSI-nya aman, apa namanya si trennya aman, tetapi di sini si SMA itu berada di tengah-tengah seperti ini. Ini bahaya, ini nggak bisa open posisi. Itu bermasalahnya di SMA seperti sekarang ini, dia bermasalah di SMA, nggak bisa. Gitu guys. Di sini kita udah nggak bisa open posisi karena si RSI-nya sudah bermasalah. Gitu. Ini tadi kita ada open posisi dan hasilnya profit. Ya. Alright, kita coba lagi di market lain. Wah, ini flat ini susah. Karena dia si SMA-nya bermasalah. Kenapa? Karena SMA-nya itu berada di tengah-tengah gitu.
Coba kita cari market lain, the last open position. Nah, ini dia grup Casper Sinyal yang sering sekali saya rekomendasikan karena sebagus itu. Oke, ini dia ada link Google Meet ya. Ini dia link Google Meet untuk kita bisa join di sini ya. Kita bisa join di sini dan itu gratis. Kita join di situ dan dia akan membagikan layar dan kita boleh tanya-tanya dan dia memberikan informasi untuk open posisi. Kita open posisi mengikuti dari si mentor yang sedang live. Ini dia hasilnya, dia terabarnya itu di jam setengah 8 ataupun jam 8. Jam 8 udah selesai ataupun jam 8.30 udah selesai. Dia cuma beberapa menit aja ya, 30 menit kayak gitu ya. Ini hasil terabarnya ya, ini hasil terabarnya, ini dia hasil terabarnya, ini hasil terabarnya. Seperti inilah kira-kira ya. Ini dia Google Meet, ini dia sembari dia trading. Ya, ini dia hasil terabarnya. Overall bagus sih. Bagus. Nah, ini hasil terabarnya. Nggak ada nutup-nutup di Casper Sinyal, semuanya itu transparan. Nih, ini kalau kita scroll nih masih jauh ini kayak gini. Ini member-member yang udah diajarin, ini candlestick ini kayak gini, cara open posisinya ini kayak gini. Ini dia tanpa terabar karena ini di jam 10 pagi, Pak. Jadi mereka sudah beberapa ada yang udah mandiri. Mereka ini memang keren dan mereka ini memang mandiri. Nggak mungkin menjual menjual omong doang, enggak. Ini dia kayak gini emang. Ini kalau kita scroll nggak habis-habis nih. Kayak itu member Casper Sinyal. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk kalian join di Casper Sinyal. Linknya ada di deskripsi di bawah dan itu gratis. Bagi kalian yang mau join di Casper Sinyal dan ikut terabar bareng, boleh DM adminnya di deskripsi di bawah. Thank you. Market aduh. Ini flat juga. Mau kayak mana? Ya udahlah. Ini pun kalau kita open posisi pun beda konteks di sini ya. Ini konteksnya itu udah berbeda. Ini tekniknya juga berbeda. Kita nggak pakai dari ini. Misalkan untuk open posisi di sini kita bisa open posisi buy. Kenapa? Karena ini alasannya. Dia itu udah terjadi pemantulan 3 kali di area support. Harusnya nanti dia akan terjadi pemantulan gitu, Pak. Tapi karena beda konteks, mungkin kita skip aja dari open posisi ini. Mungkin gitu aja dari open posisi kita karena beda konteks daripada viewersnya bingung. Open posisi tadi harusnya kita bisa open posisi di supportnya ya, udah 3 kali itu masih oke untuk open posisi. Udah mungkin gitu aja dari penjelasan kita. Terima kasih yang selalu setia menonton video saya. Misalkan Anda ada perubahan trade, tolong ceritakan di bawah supaya jadi pengalaman untuk saya juga. Thank you very much yang udah menonton. See you next time. Kita bertemu di lain waktu. Bye bye.